wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amatullah Mufida dengan NIM 191111112540. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Amatullah Mufida. Ibu bisa panggil saya perawat Fida. Saya perawat yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 pagi sampai 1 siang nanti. Nah, apakah benar dengan Ibu Kinanti? Ya, itu sebentar dengan saya. Baiklah, bagaimana perasaan hari ini? Agak itu sih nggak enak badan juga. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan latihan pemeriksaan sistem muskuloskeletal ya Bu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Ibu itu ada kelainan pada sistem muskuloskeletalnya atau tidak. Untuk pemeriksaannya itu sendiri akan kita lakukan selama kurang lebih 15-20 menit di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bisa selesai. Baiklah, kita mulai dari sebelum kita pada saat melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah anamnesa secara umum, di mana kita lihat keluhan secara umum dari pasien seperti nyeri atau deskripsi nyeri itu bisa dilakukan dengan pengkajian PPRST, yaitu position, di mana nyeri itu berlangsung, kemudian ada quality atau kualitas dari derajat nyerinya itu sendiri, terus radiation, apakah nyerinya itu menjalar atau tidak, terus severity atau tingkat beratnya dari nyeri itu sendiri, dan timing atau waktu kapan terjadinya nyeri itu. Nah, kemudian selain dari deskripsi nyeri, ada yang namanya deformitas. Itu adalah perubahan bentuk, bisa bengkak, bengkok, ataupun pendek. Untuk bengkak itu bisa terjadi karena adanya tumor atau trauma. Kemudian untuk bengkak itu bisa seperti genuparum atau berbentuk O, kemudian genuvalgus berbentuk X, dan atau genuvalgus atau bengkok keluar. Nah, kemudian ada pendek. Yang terakhir itu ada namanya disfungsi atau perubahan fungsi, bisa afungsi atau tidak dapat bergerak, kemudian cacat, kaku, ataupun gerakan yang tidak stabil. Nah, selain dari melakukan anamnesa secara umum, kita juga harus memeriksa riwayat penyakit terdahulu dan riwayat penyakit keluarga pasien. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien dan lalu melakukan pemeriksaan fisik. Kita mulai dengan melihat saat pasien datang itu apakah cara berjalan pasiennya itu tegak lurus atau tidak, kemudian apakah ada kelainan cara berjalan pasien atau tidak. Kemudian kita lihat pada bagian bahunya, apakah bahunya itu turun sebelah atau lututnya itu naik, atau pelvisnya itu naik atau turun. Nah, kemudian kita juga bisa lihat apakah ada kelainan cara berjalan seperti analgetic gait, steppage gait, atau Trendelenburg gait. Nah, setelah kita melakukan itu, kita bisa melakukan pemeriksaan tonus otot. Nah, pemeriksaan tonus otot ini sendiri kita lakukan saat posisi klien sedang rileks atau dalam kondisi berbaring atau tidur. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot ya Ibu. Nah, di pemeriksaan tonus otot ini terdapat 5 nilai. Yang pertama, nilai 5 itu apabila pasien dapat melawan gravitasi dan dapat menerima tekanan yang kita berikan. Ibu bisa luruskan tangannya. Lalu kita berikan tekanan ya Ibu. Nah, apabila pasiennya dapat menahan seperti ini, berarti nilainya adalah 5. Turunkan Ibu. Nah, kemudian nilai 4 itu apabila pasien tidak dapat menahan tekanan yang kita berikan, tetapi hanya dapat melawan gravitasi. Ibu luruskan tangannya lagi seperti tadi. Saya berikan tekanan. Nah, itu ketika kita berikan tekanan, pasien tidak dapat menahan tekanan yang kita berikan, maka nilainya adalah 4. Kemudian untuk nilai 3, Ibu angkat tangannya lurus ke depan seperti tadi. Nah, pasien hanya bisa mengangkat tangannya lalu langsung menjatuhkan, atau bisa mengangkat tangan dengan lemah lalu langsung terjatuh. Itu maka nilainya adalah 3. Kemudian untuk nilai 2, Ibu angkat tangannya. Nah, pasien tidak dapat menggerakkan tangannya ke atas, tetapi dia bisa menggerakkan jari-jari tangannya dan bisa menggeserkan jari-jarinya. Kemudian untuk nilai 1, Ibu angkat tangannya. Nah, ketika mengangkat tangan itu pasien tidak dapat mengangkat tangannya, tetapi jika kita rasakan Ibu angkat tangannya, ada usaha atau upaya pasien untuk mengangkat tangannya.
Nah, baiklah, setelah melakukan pemeriksaan tonus otot, apabila nilainya itu adalah 2, 1, dan 0, maka kita lanjutkan dengan memeriksa atrofi otot. Nah, untuk pemeriksaan atrofi otot itu kita lakukan fleksi pada lengan kita, kemudian kita rasakan pergerakan dari otot kita. Nah, setelah kita merasakannya, maka kita dapat melakukannya pada pasien. Ya, Ibu permisi, saya inikan tangannya ya Bu, ditekuk Bu. Nah, kita pada saat kita menekuk lengan pasien, kita rasakan dari pergerakan otot pasien itu apakah sama dengan pergerakan otot yang kita lakukan tadi. Nah, apabila sama, maka pasien tidak mengalami atrofi otot. Apabila di pergerakan ototnya itu tidak sama, maka pasien itu dicurigai menderita atrofi otot. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regionalnya. Baiklah Ibu, kita mulai pemeriksaan muskuloskeletal berdasarkan regionalnya. Kita mulai dari bagian kepala dan leher. Nah, yang pertama itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat pada saat pasien itu datang tadi, apakah bahunya itu, antara kedua bahunya itu simetris atau tidak antara kiri dan kanan. Nah, kemudian kita bisa juga lakukan palpasi. Kita di mana Ibu bisa ke arah sini. Iya, kalau di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan dua jari seperti ini. Nah, kita lakukan pemeriksaan dengan dua jari berada di vena cava jugularis pasien dan dua jari berada di bahu, serta dua jari lainnya ibu jari berada di area spinal pasien. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan cara menelusuri dari area spinal sampai ke cervical. Ibu apakah nyeri? Enggak. Nah, kemudian kita telusuri dari bagian vena cava jugularis pasien sampai ke bawah, kita telusuri. Nah, kemudian kita naikkan sisa jarinya, kemudian kita lakukan pemeriksaan sampai ke depan ke arah tiroid. Kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada bagian bahu pasien, satu tangan untuk membendung atau melakukan fiksasi, satunya lagi kita lakukan pemeriksaan pada area bahu pasien itu apakah ada bunyi klik atau patah tulang atau tidak, dan apakah ada benjolan atau tidak. Kita lakukan pada sisi satunya lagi. Ibu apakah nyeri? Nah, kemudian kita juga bisa permisi Bu, saya pinjam lengannya. Kita lakukan pemeriksaan pada area lengan pasien. Nah, itu kita lakukan apakah ada benjolan atau tidak. Ibu naikkan tangannya, turunkan ke bawah, satu lagi, naikkan Bu, turunkan ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa melakukan, Ibu balik badannya lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan pada bagian pergerakan leher pasien. Ibu, di mana pergerakan leher ini ada fleksi, ekstensi, abduksi, serta rotasi dalam dan rotasi luar. Ibu bisa menunduk ke bawah. Apakah nyeri Ibu? Enggak. Ibu mendongak lagi. Apakah nyeri Ibu? Tidak. Kemudian Ibu dongakkan kepalanya seperti ini. Apakah nyeri Ibu? Enggak. Baiklah. Ibu coba putar kepalanya. Iya, arah yang lainnya. Apakah nyeri Ibu? Enggak. Ibu miringkan kepalanya seperti ini. Apakah nyeri Ibu? Enggak. Sebelahnya lagi. Nyeri Ibu? Nah, baiklah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian area siku. Nah, untuk area siku itu yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu. Ibu, permisi. Nah, kita lihat pada bagian area sikunya apakah ada tanda-tanda kelainan ataupun benjolan. Kemudian siku sebelahnya lagi Bu, kita lihat. Nah, kemudian kita bisa melakukan palpasi pada area sikunya. Permisi Ibu, saya periksa apakah ada benjolan atau tidak. Area satunya lagi Bu, kita rasakan pada siku pasien itu apakah ada benjolan atau tidak. Nah, setelah pada area siku, kita akan melakukan pemeriksaan pada area pergelangan tangan. Ibu luruskan tangannya, saya lihat tangannya. Nah, kita lihat inspeksi pada tangan pasien itu apakah terdapat benjolan atau tidak.
Kemudian kita bisa lakukan palpasi pada area lengannya, itu apakah area pergelangan tangannya itu apakah ada benjolan atau tidak. Ibu apakah nyeri? Enggak. Sebelahnya lagi ibu, apakah nyeri ibu? Ibu bisa ke bawahkan tangannya seperti ini, apakah nyeri? Enggak. Ke atas ibu, apakah nyeri? Ke samping, apakah nyeri? Ke samping sini, apakah nyeri? Tidak. Baiklah. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada area siku dan pergelangan tangan, kita akan melakukan pemeriksaan pada area punggung. Ibu bisa menghadap ke arah. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian area punggung pasien. Nah, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita lakukan inspeksi pada area punggungnya, apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda kelainan seperti apakah pasien menderita kifosis, lordosis, skoliosis ataupun gibus, di mana apabila pasien menderita kifosis maka ia akan cenderung ke depan, kemudian lordosis apabila dia cenderung ke belakang, kemudian apabila salah satu bahu pasien turun berarti dia menderita skoliosis, dan apabila di bagian punggung pasien itu ada seperti punuk berarti itu dia menderita gibus. Nah, setelah itu dari kita lakukan inspeksi, kita bisa lakukan palpasi. Kita telusuri dari bagian bahu pasien sampai ke bagian lumbar pasien. Kita lakukan dengan menggunakan kedua ibu jari berada di spinal. Kita lakukan penekanan, kita telusuri apakah ada benjolan atau tidak. Ibu apakah terasa nyeri? Tidak. Kita telusuri sampai ke area lumbar. Nah, setelah itu kita bisa periksa bagian depannya. Ibu bisa menghadap ke saya lagi. Nah, kita lakukan pemeriksaan pada area depannya. Kita juga lakukan penelusuran dari bagian bahu sampai ke abdomen. Kita lakukan penelusuran, apakah terasa nyeri ibu? Kita lakukan penelusuran sampai ke area abdomen. Kemudian kita berikan penekanan. Ibu tarik nafasnya, hembuskan. Nah, saat berada di abdomen kita minta pasien untuk menarik nafas dan menghembuskannya untuk menilai kekuatan otot dari abdomen pasien. Baiklah ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan pada area punggung, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area punggung itu. Ibu bisa juga dilakukan seperti berdiri seperti ini ibu. Ibu berdiri. Ibu bisa seperti ini ke bawah, iya. Nah, pada pasien yang normal itu jarak antara ujung jari dengan lantai itu adalah 7 cm. Ibu bisa kita duduk lagi. Nah, selain itu kita juga bisa mengiringkan bahu pasien seperti ini pada area punggungnya seperti ini. Nah, kemudian setelah melakukan pergerakan pada area punggung pasien, lalu kita akan melakukan pemeriksaan pada area panggul pasien. Nah, pertama itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada area panggul pasien, itu apakah terdapat seperti benjolan ataupun tanda-tanda kelainan atau tidak. Nah, kemudian apakah ibu bisa berdiri? Kemudian kita minta pasien berdiri, kita lakukan palpasi pada, permisi ya ibu, pada area panggul pasien itu apakah terdapat benjolan atau tidak, kita rasakan. Nah, kemudian ibu apakah ibu bisa memutar panggul ibu? Bisa sih. Ya, coba ibu. Ya, apakah ibu terasa nyeri? Tidak. Nah, baiklah. Nah, setelah dari pemeriksaan pada panggul, ibu bisa berbaring lagi. Nah, pada pemeriksaan panggul ini kita minta pasien untuk menaikkan kakinya dengan diikat seperti ini. Ibu, apakah ibu terasa nyeri? Enggak. Baiklah. Sebelahnya lagi ibu, apakah ibu terasa nyeri? Nah, ibu bisa menelungkup? Bisa. Menelungkup ya ibu. Nah, ibu apakah bisa menaikkan kakinya? Bisa. Apakah ibu terasa nyeri? Enggak. Satunya lagi. Apakah ibu terasa nyeri? Enggak. Nah, baiklah. Kemudian ibu bisa kembali seperti semula. Nah, untuk pengukuran kesenjangan kaki itu kita akan melihat apakah ada perbedaan atau kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri pasien. Nah, kita lakukan pemeriksaan. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu adalah dari bagian malleolus ke sias.
Kemudian ada bagian dari bagian malleolus ke arah pusat. Kita lakukan dari sisi kanan terlebih dahulu. Kita dari nol, dari bagian malleolus ke sias kita ukur 30 cm. Kemudian kita ukur sebelah kanannya, sebelah kirinya. Kemudian kita bandingkan sama itu 30 cm. Kita ukur dari malleolus ke arah pusatnya, bagian kaki kanan dan bagian kaki kiri. Satunya lagi. Baiklah. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian area lutut ya Ibu. Pada pemeriksaan bagian area lutut ini kita inspeksi terlebih dahulu pada bagian lutut pasien ini, bisa dilakukan pada kondisi duduk juga. Nah, kita lihat pada bagian area lutut pasien itu apakah ada benjolan atau tidak, ataupun ada kelainan seperti kakinya lututnya terlalu berdempet sehingga membentuk huruf X, ataupun terlalu berjauhan sehingga membentuk huruf O. Nah, kemudian kita lakukan, Ibu bisa tekuk kakinya, kita juga bisa menekuk kakinya. Apakah Ibu terasa sakit? Kaki satunya lagi, apakah Ibu terasa sakit? Nah, baiklah. Setelah dilakukan pada pemeriksaan bagian lutut, kita lakukan pemeriksaan pada bagian mata kaki. Nah, untuk pada bagian mata kaki ini sendiri, kita lihat pada mata kaki pasiennya itu apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan palpasi pada mata kaki pasien. Ibu, apakah terasa nyeri? Kita lakukan sebelahnya, kita inspeksi apakah ada tanda benjolan atau tidak. Kemudian kita bisa palpasi apakah nyeri Ibu. Nah, kemudian Ibu bisa kakinya ditekuk ke depan seperti ini. Apakah Ibu terasa nyeri? Ke bawah Ibu. Apakah Ibu terasa nyeri? Ke dalam. Apakah Ibu terasa nyeri? Keluar. Apakah Ibu merasa nyeri? Baiklah. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu. Apa yang dirasakan setelah kita lakukan pemeriksaan? Kayak lebih enak terus juga alhamdulillah nggak ada bengkak di badan saya. Iya. Nah, baiklah. Setelah kita melakukan pemeriksaan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Nggak ada. Ya, kalau begitu saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih sus. Demikianlah pemeriksaan sistem muskuloskeletal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.